Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cuania Rosabila dari kelas 2B Pendidikan Jasmani NPM 192191075. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang menganalisis konsep pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah suatu kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajaran dan acuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum itu sangat penting karena kurikulum itu menjadi sentra dari pendidikan. Maka dari itu kurikulum harus dikembangkan dengan benar-benar. Yang kedua itu ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Menurut Profesor Dr. Nana Saodi Sukmadinata. Yang pertama itu ada relevansi, yang kedua ada fleksibilitas, yang ketiga ada kontinuitas, yang keempat itu ada praktis atau efisien, dan yang kelima itu ada efektivitas. Relevansi itu yang berarti tujuan, isi, dan proses belajar harus relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Selanjutnya itu fleksibilitas. Fleksibilitas itu kurikulum harus dapat mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang. Sedangkan kontinuitas itu terkait dengan perkembangan dan proses belajar anak yang berlangsung secara berkesinambungan. Yang selanjutnya itu praktis atau efisiensi. Maksudnya di sini kurikulum itu harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan biaya yang murah. Selanjutnya ada efektivitas. Di sini maksudnya berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Kurikulum juga merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang ketiga, faktor-faktor pengembangan kurikulum. Yang pertama itu ada perguruan tinggi. Perguruan tinggi berpengaruh besar terhadap kurikulum sekolah. Nah, selanjutnya ada masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat. Yang ketiga itu ada sistem nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat terhadap sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya, maupun nilai politik. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam memelihara dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat. Selanjutnya itu ada artikulasi dan hambatan pengembangan kurikulum. Tanpa artikulasi akan terdapat kegamangan baik dalam isi, metode, maupun perhatian terhadap perkembangan anak. Dalam pengembangan kurikulum terdapat beberapa hambatan-hambatan. Yang pertama itu kurangnya partisipasi guru. Yang kedua datangnya dari masyarakat. Yang ketiga kurangnya waktu. Yang keempat kekurangan sesuai pendapat. Yang kelima karena kemampuan dan pengetahuan guru itu sendiri. Masyarakat merupakan sumber input dari sekolah. Karena keberhasilan pendidikan, ketetapan kurikulum yang digunakan membutuhkan bantuan serta input fakta dari masyarakat. Yang selanjutnya ada model pengembangan kurikulum. Yang pertama ada model administratif. Apa sih model administratif itu? Model ini merupakan model pengembangan kurikulum yang paling lama dan paling banyak dikenal.
Yang kedua ada model terbalik Hilda Taba. Model ini dilakukan dengan 5 tahap pengembangan, yaitu yang pertama menyusun unit-unit kurikulum yang ada dan diuji cobakan oleh staf pengajar. Yang kedua, menguji cobakan untuk mengetahui kesasihan dan kelayakan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, menganalisis dan merevisi hasil uji coba serta mengkonsolidasikannya. Yang keempat, menyusun kerangka teoritis. Dan yang kelima, menyusun kurikulum yang dikembangkan secara menyeluruh dan mengemukakannya. Yang selanjutnya ada model grassroots. Model grassroots ini dimulai dari bawah, yaitu gagasan-gagasan guru sebagai pelaksana pendidikan sekolah. Model ini lebih demokratis karena pengembangan dilakukan oleh para pelaksanaan di lapangan. Jadi, kesimpulannya, proses perkembangan kurikulum sebagai sifat yang senantiasa berubah turut dipengaruhi oleh faktor-faktor persekitaran atau lingkungan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.